Flying Squad and KTM Lovers, balik lagi sama gua Herman di channel YouTube kita Monkey World Garage TV. Oke, hari ini untuk video minggu ini kita bakalan bahas satu motor yang menurut gua keren banget. Satu motor khususnya tipe motor ini 390 Adventure yang gokil banget, keren banget. Kalau kata bahasa anak sekarang head on untuk custom part atau untuk aftermarket parts yang dipasang. Kita akan bahas itu. Dan ini motornya. Ini motor 390 Adventure full modifikasi by Monkey World Garage dengan parts-parts yang memang bisa dibilang cukup berkualitas, branded, dan harganya juga nggak cukup murah, tapi yang pasti fungsional dengan sangat baik. Karena selalu kita tekankan dan selalu berulang-ulang juga pun kita lakukan modifikasi, kita lakukan mulai dari parts yang dengan brand biasa aja, lokal, bertaraf internasional, ataupun dengan brand import yang memang harganya fantastis, harus berfungsi dengan baik. Jadi bukan cuma sekedar gaya. Nah, ini motornya, ini 390R dengan dekal atau motif Dakar di 2021-2020 kalau nggak salah, Dakar motifnya seperti ini. Nah, kita bakalan bahas motor ini. Ini yang punya Om Ivan dari Bandung. Dia dari zaman pakai Duke. Kita juga udah bantu untuk modifikasi Duke-nya dengan brand-brand yang gokil banget kalau gue bilang, yang bisa dibilang head on gitu kan untuk modifikasinya. Tapi dan pas dia ganti 390 Adventure, sama, dia pengen diperlakukan sama. Dia pengen bikin motornya jadi motor yang unik, yang bisa dibilang mungkin paling keren dengan gayanya dia, dengan stylenya dia, dengan passionnya dia untuk modifikasi motor. Ini motornya kita bakal membahas satu persatu parts yang kepasang apa aja, dan pasti nanti ada b-rollnya, lo akan lihat lebih detail. Oke, gue bingung nih, banyak juga nih. Coba yang pasti, ini motor pertamanya standar seperti kita tahu, 390 Adventure standar seperti apa. Pertama kali dia minta ke MWG untuk rubah kaki-kaki, karena memang kita bikin spoke wheels buat 390 Adventure. Sebetulnya itu bisa buat Duke juga kok. Cuman emang kebenaran saat ini banyak permintaan untuk 390 Adventure. Jadi dari segi kaki, roda, wheels itu kita rubah. Kita rubah yang tadinya spoke wheels, kita rubah jadi dari casting wheels kita rubah jadi spoke wheels kayak gini. Tapi dengan ukuran tetap sama, 19 depan, 17 belakang. Dengan ukuran lebar pun sama, 350 belakang, 250 depan. Kenapa? Karena gue pengen tetap seperti orinya, dalam artian handlingnya biar tetap nyaman. Nah, cuman emang untuk ban di sini kita rubah agak sedikit lebih besar, karena memang si pemilik itu bisa dibilang dia lebih seneng on road. Jadi lebih seneng main di jalan aspal, touring di jalan aspal. Jadi balik lagi, kita sesuaikan dengan kebutuhannya dia. Jadi kita pasangin ban Michelin Anaki dengan lebar belakang 150/70, lebar depan itu 110/70. Jadi ini ban karena dia komposisi Anaki itu adalah 90-10%, dalam artian 90% on road, 10%-nya off road. Jadi cocok banget buat kebutuhan dia, yang mana kalau dia touring dia senengnya di jalanan aspal. Nah, setelah itu yang gak kalah juga masih tetap di bagian roda itu kita pasangin disc brake. Kita ganti disc brake-nya pakai Motomaster. Karena kenapa? Memang Motomaster ini jelas itu dipakai sama Rock Bagoras dan dipakai oleh tim Dakar atau dirt bike-nya KTM, karena modelnya cocok banget buat motor dual purpose atau motor dirt bike. Jadi disc brake depan belakang kita ganti pakai Motomaster. Nah, habis itu agak naik ke atas juga. Dari segi safety, kita pasangin crash bar, itu pasti. Safety-nya itu, motor dual purpose itu bagus, atau motor adventure bagusnya ya ada crash bar. Karena memang fungsinya itu buat ngejaga si motor ini, dan juga bisa jadi fungsi lainnya pemanis, dan posisi fog lamp-nya bisa lo taruh di crash bar. Jadi crash bar ini kita pasangin.
SW Motec. Dan untuk bawahnya ini unik, mungkin kalian sedikit jarang kali ya ngelihat crash bar model kayak gini, yang full kayak gini. Kayaknya gue rasa lo cukup jarang. Kenapa? Karena SW Motec yang atas itu hanya bisa nyambung ke crash bar bawahnya power part, yang mana dulu MWG cuma masukin sekitar 5 set, dan sekarang agak sedikit kesulitan untuk masukin power part lagi. Jadi agak jarang mungkin kalian lihat crash bar model kayak gini gitu. Jadi ini crash bar atasnya, upper crash bar itu SW Motec, bawah power parts, and then di belakangnya kita pasangin side tracknya SW Motec juga, ya kan? Karena pengen kita samain dengan si upper crash bar di depan. Ini side tracknya SW Motec, terus dengan tas CPL bag tipenya, itu dia side bag, dia soft case. Kalau nggak salah literannya sekitar 32 liter per side-nya. Jadi cukup banget kalau Om Ivan mau jalan-jalan atau mau touring, dia cukup dengan bawa side bag. Itu dari si ininya. Terus, nah yang pasti kelihatan banget kan bedanya. Ini kita sebut 390 Adventure R. Jadi kita ganti si spakboard yang tadi di bawah, kita pasangin, kita ganti dengan upper fender, kita ganti dengan model yang A-Service seperti ini. Terus untuk shock bawahnya kita custom jadi cover shock. Jadi benar-benar keren banget lo lihat, ya kan? Jadi manis gitu loh, upper fender dengan velg ring 19. Jadi gue bilang nih pas banget jadinya. Nah, terus windshield nggak kalah. Windshield ini dari Red Garage. Red Garage windshield itu memang dia specialty khusus untuk motor-motor rally. Untuk yang tower rally itu dia ngeluarin versi yang windshield tinggi seperti ini. Cuman sebetulnya buat informasi buat kalian aja, 390 dan 790 kakaknya untuk headlampnya itu sama persis. Jadi seperti windshieldnya bisa kita pakai di 790 atau 390. Cover headlampnya pun sama, kita bisa pakai dari 790 ke 390. Jadi ini kita pasangin Red Garage windshield, kita pasangin cover headlamp. Terus untuk ngebantu penerangan pastinya pada saat jalan dan touring malam, ini kita pasangin fog lamp by SW Motec. Jadi emang Ivan pengen motor head-on-nya ini dengan brand-brand yang berkualitas, ya pastinya juga hasilnya juga bagus. Ini kita pasangin fog lamp-nya SW Motec dan posisinya kita pasangin di upper crash bar. Lo bisa lihat, keren banget ya. Jadi benar-benar pas banget, estetikanya pas banget gitu. Bahkan sampai ke bracketnya pun kita pasangin dari SW Motec, jadi nggak tanggung-tanggung, biar sekalian. Oke, and then yang pasti ini bisa buat referensi buat teman-teman. Jadi intinya gue selalu bikin atau kita review motor-motor yang udah kita modif itu buat referensi teman-teman dengan gaya ya stylenya atau passionnya teman-teman mau seperti apa, yang pasti sesuai dengan peruntukannya. Nah, untuk ke atas sebetulnya gue pernah bahas untuk 390 Adventure braking sistemnya sebetulnya udah oke. Ya kan? Dalam artian dia diameter disc brake udah 320. Terus kalau untuk kalipernya sama seperti adik-adiknya Duke ataupun 250. Dia pakai Vibri 4 piston, ya kan? Nah, cuman kalau Om Ivan ngerasa gue kurang, Om. Gue pengen master remnya di upgrade juga. Akhirnya kita pilih dan kita sepakatin, kita ganti si master remnya pakai Brembo RCS 17 yang Kosa Corta. Jadi akhirnya kita putusin udah kita pasangin aja, kita gantiin Brembo. Sebenarnya pilihan banyak yang lain, tapi kalau untuk ini kita pasangin Brembo RCS 17 yang Kosa Corta. Terus untuk koplingnya seperti biasa 390 memang agak sedikit berat, agak sedikit keras. Akhirnya kita pasangin Oko 1 clutch master. Jadi untuk koplingnya kita pasangin Ako 1 yang 24 mm. Habis itu masih banyak banget knalpot di sini. Karena kalau untuk 390 Adventure dia karena tipe mesinnya itu BS6. Jadi katalisnya itu dia model knalpotnya udah ke depan, ke bawah gitu ya, bukan ke samping lagi kayak yang sebelumnya yang BS4. Dia udah ke bawah. Jadi katalisnya itu ada di header. Nah, ini kita pasangin atau kita ganti, bukan kita pasangin, kita ganti dulu, kita bikin kerjasama sama Kawahara. Itu untuk katalis killernya si 390 Adventure atau mesin BS6. Ada 390 Adventure, ada 250 Adventure, ada Duke 250 yang BS6 juga. Itu katalis killernya kita ganti. Terus knalpotnya
Ini kita pasangin Aero Indy Race, ini Aero Thunder Titanium. Ini awal-awal nih, karena dulu belum banyak pilihan knalpot dari brand-brand besar yang plug and play atau peruntukan si 390 Adventure. Jadi ini masih pure customnya by Monkey Ball Garage. Jadi Aero-nya ini Aero Thunder Titanium, ya kan? Sebetulnya ini peruntukan untuk dup, tapi slip on pipe-nya kita custom peruntukannya buat si 390 Adventure atau 250 Adventure. Jadi emang nih knalpot kita rubah, velg kita rubah, safety-nya kita ganti, kita pasangin crash bar, kita pasangin side track. Oh iya, kita pasangin skid plate. Skid plate di bawah ini kita pasangin juga, ya kan? Karena kenapa, ntar takutnya kalau ada benturan dia akan jauh lebih aman. Terus braking sistemnya dari disc brake, master rem. Nah, handguard pun kita ganti. Handguard original yang mana itu plastik, itu kita ganti pakai SWMOTEC. Dia karena batangnya full aluminium, full besi, jadi kalau jatuh dia lebih aman. Permasalahannya si handguard original itu adalah full plastik. Jadi di saat lo jatuh ataupun ada benturan, ini kena nih, lever lo kena, karena dia goyang kan. Jadi akhirnya kita ganti yang emang menggunakan aluminium atau besi. Terus abis itu mesin. Kalau untuk performance juga nggak kalah. Ini udah kita pasangin piggyback dari Powertronic dengan mapping switch-nya. Ini udah best map dari Powertronic dan kita, jadi udah oke banget. Terus yang pasti buat nambahin penampilan jadi makin rally look. Ini yang jarang banget, dulu kita cuma dapat dikit dan sekarang udah susah dicari adalah bukan single seat, ini ergo seat, ergonomi seatnya dari Power Parts. Ini yang model rally, dia manjang. Kalau originalnya kayak kalian tahu, dia kepisah kan. Kalau ini manjang, jadi model rally. Ini kita ganti. Ini yang paling susah dicari. Jadi belum tentu teman-teman punya duit bisa dapat ini barang, karena barangnya susah banget. Gitu. Sekarang kita sedikit kesulitan untuk masukin. Tapi waktu itu kita dapat, kebetulan, itu kita ganti. Nah, yang terakhir kita update dari ini motor. Jadi motor ini udah stage by stage. Jadi kita update pertama dulu, kedua, ketiga, kita pasangin beberapa parts dulu, ya kan. Terus jadi pelan-pelan bertahap gitu kan. Terus terakhir dekal dan segala macam. Nah, terakhir yang paling yang kita pasangin dan bisa dibilang mungkin ini jadi satu-satunya 390 Adventure yang menggunakan si parts ini. Selain ini parts gokil banget fungsinya lebih enak. Gue udah ngerasain sendiri. Ini parts gokil emang ternyata dibandingin parts ataupun dibandingin dengan yang original. Yaitu kita pasangin Nitron suspensi. Ini suspension racing atau racing suspension by Nitron Jepang. Ini dia ada tabung piggybacknya untuk compression dan rebound, dan juga ada tabung untuk preloadnya. Ini shock yang harganya cukup fantastis, tapi fungsinya gila banget, gitu kan. Ini unik sih. Jadi ini cuma baru satu-satunya kita pasang, dan buat gue ini udah oke. Gitu, maksudnya udah. Ini gue mungkin kalau untuk kita masukin lagi, mungkin nggak tahu teman-teman mau apa nggak, karena emang harganya cukup fantastis juga nih, ya kan. Lumayan lah, seharga dup 200 second lah, ya kan, di shocknya aja gitu. Jadi ini yang terbaru. Ini yang terbaru yang kita pasangin. Dia fungsi banget. Dia di sini tadi gue bilang ada 2 tabung. Jadi untuk preloadnya dia ada di sini untuk down and up. Jadi lo untuk ninggiin travelnya dengan mainin preload itu kita putar di sini aja, nanti dia langsung otomatis naik. Gue kok jujur, gue kalau kayak gini, gue inget kayak 790R ataupun 1190 yang rally. Jadi dia udah model pakai tabung gini, nggak pakai kunci-kunci lagi, tinggal puter aja, motor lo langsung otomatis dia si shocknya otomatis akan naik dan turun. Gitu. Yang mana dia akan lebih keras ataupun lebih lembut, kan gitu. Ini tinggal putar di sini terus ini juga ada tabung untuk kompresinya, gitu kan, dan rebound dia ada di bawah. Jadi ini gokil sih. Sebetulnya banyak part-part kecil lainnya yang lain, cuman ya kita bahas secara global. Dan yang pasti seperti gue bilang, teman-teman kalau modifikasi motor kalian
itu pertama yang pasti disesuaikan dengan gaya kalian deh. Lo sesuaikan dengan gaya lo, sesuaikan dengan budget, sesuaikan dengan fungsinya, sesuaikan dengan peruntukannya. Jadi ini gayanya Om Ivan, ini gayanya dia dengan passionnya dia untuk di roda 2. Nah, tunjukin gaya lo kayak gimana. Lo bisa berekspresi dengan KTM lo untuk lo modifikasi jadi lebih keren lagi dari segi tampilan dan dari segi fungsi. Jadi itu yang selalu kita tekanin. Dan yang pasti di MWG kita selalu modifikasi itu dengan gaya dan hasrat. We always modified with style and passion. Dan yang pasti juga kita nggak cuman modifikasi motor, tapi kita bangun komunikasi dan kepercayaan antara kita MWG sebagai tim MWG dengan para konsumen yang memang mempercayakan si motornya kepada MWG untuk digarap total. Itu aja video minggu ini, ngebahas nih motor yang ini bisa jadi referensi deh pokoknya buat kalian. Intinya kalau gue nge-review motor-motor yang full modifikasi, itu gue berharap teman-teman bisa manfaatin untuk jadi referensi kalian. Oh ternyata bisa bikin begini ya, oh ternyata gue bisa bikin begini ya, ternyata gue bisa pasangin ini, gue bisa pasangin itu. Jadi itu sih, poinnya adalah itu. Nah, gue pengen ini sedikit kasih bocoran. Buat minggu depan kita ada special video. Wih, ini special video banget untuk minggu depan. Kita bakalan ngebahas kabarnya KTM untuk masa depan di Indonesia. Minggu depan kita bakal ada special video yang kalian mungkin penasaran. Buat teman-teman yang penasaran banget gimana kabarnya KTM nanti akan seperti apa di negeri tercinta kita ini, Indonesia. Itu aja video gue minggu ini tentang motor 390 Adventure R super keren, gitu kan, punyanya Om Ivan dengan gaya Dakarnya, dengan segala bertabur custom parts atau aftermarket parts yang gokil-gokil. Jangan lupa like, share, apalagi komen, like, share, komen, terus lo share semua apa? Bukan dong, share udah. Like, share, komen, terus lo subscribe semuanya buat lo kasih ke teman-teman lo. Itu aja video minggu ini dari gua. Oh ya, pasti follow IG kita di monkeyworks_garage dan cek web kita di www.monkeyworksgarage.tv. Jadi untuk minggu ini dan video ini Herman sign out. See you next week di video yang keren dan informatif banget tentang KTM di Indonesia. See you, bye bye.